Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, jumpa lagi di channel My Engineer Underscore ID. Ya, di video kali ini kita sudah ada 3 buah modul. Ini adalah modul seri DH48. Jadi ini DH48J, ini 48S, ini 48S. Yang 48J ini adalah untuk counter, dan ini sudah pernah saya bahas sebelumnya di video saya sebelumnya. Jika teman-teman belum lihat videonya, bisa lihat di bagian deskripsi atau di bagian sudut kanan atas ini, nanti akan muncul kartu. Nah, teman-teman bisa klik itu. Jadi, ini masih keluarga DH48. Dan yang kedua ini adalah timer. Nah, bisa dilihat. Ini serinya adalah timer. Ini juga timer. Dan ini adalah counter. Ya, ini nggak Omron sih mereknya, yang counter punya saya. Nah, kita sisakan dulu karena ini udah pernah saya bahas, kita sisihkan dulu yang ini. Nah, video kali ini saya akan bahas mengenai timer DH48SS dan DH48S2Z. Nah, apa sih beda dari kedua timer ini? Untuk mounting itu sama, penggunaan mountingnya. Jadi mountingnya adalah 8 terminal. Ini ada 8. Yang membedakannya di sini adalah DH48SS ini mempunyai fitur get dan reset, sedangkan DH48-2Z tidak memiliki fitur tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan bahas satu persatu, dimulai dari timer Omron DH48S2Z. Nah, timer ini hanya menggunakan 2 jenis tipe DPDT ya, saklarnya dan sebuah sumber. Untuk sumber tegangan itu berada di terminal atau pin 2 dan 7. Nah, bisa lihat source-nya ini 2 dan 7. Kemudian untuk kontak NO itu terminalnya 3 dan 1. Kemudian 6 dan 8. Sedangkan 4 dan 1 ini adalah NC, 5 dan 8 adalah juga NC. Untuk rangkaian kali ini saya akan menggunakan pilot lamp aja, seperti ini, 2 buah, yang warna merah dan hijau. Dan 2 pilot lamp ini akan saya sambungkan ke terminal 3 dan 7. Jadi, 3 dan 6 maksudnya ya, 3 dan 6. Jadi, istilahnya kayak gini. Dan ini akan saya sambung ke bagian netral. Nah, untuk supply-nya kita pakai yang terminal 2 dan 7. Jadi 2 dan 7. Jadi kita bisa kasih ini fasa, ini netral. Dan bagian sini saya sambung seperti ini. Kemudian kita butuh juga common pada 1 dan 8. Jadi fasanya kita jumper aja ke sini dan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, karena dia menggunakan 2 buah DPDT, yang ini dan ini, kita bisa gunakan 2 buah pilot lamp. Apakah akan menyala keduanya atau nyala satu-satu untuk pengujiannya. Saya akan sambung dulu pilot lampnya seperti pada rangkaian ini.
Nah, ini adalah rangkaian sederhana untuk mengaktifkan atau menyalakan timer DH482Z. Nah, sekarang saya akan melakukan setting poinnya dulu, set timernya dulu. Bisa dilihat pada bagian tengah-tengahnya ini ada tulisan M. M itu adalah menit. Kemudian kalau kita ubah jadi hour atau jam, kemudian balik lagi ke menit, kemudian balik lagi ke hour, kemudian menit dan second. Jadi S adalah second atau detik, kemudian M adalah menit, H adalah jam. Karena untuk pengujian saya akan bermain di second dulu karena biar lebih cepat. Nah, di sini kalau second berarti ini adalah 1 detik, 1 second. Dan nilai timer yang di set point yang di belakang ini adalah dalam satuan millisecond. Jadi kalau teman-teman menggunakan 1 second berarti ini hitungan cepat. Nah, kita akan coba ubah ini ke 0 dan saya akan naikkan ini jadi 20 detik. Ya, seperti ini. Dan saya akan pasang ke mountingnya. Nah, sekarang saya akan coba menyalakan timernya untuk settingan 20 detik. Nah, bisa dilihat ini hitungannya dalam milisecond cepat sekali dan ini dalam hitungan detik. Dia akan tampil di displaynya. Nah, begitu sampai 20 detik, kedua kontak akan menyatu. Ini akan berubah dari posisi NC menjadi NO. Begitu juga kontak 6 ini, 5 dan 6 ini yang akan turun ke bawah dan berubah menjadi NC yang 6-nya. Nah, sayangnya kendalanya adalah yang pertama kita tidak bisa melakukan pengubahan tanpa mematikan timer. Jadi kalau kita ubah ke 3 seperti ini udah 30 ya, 30 detik. Kita harus matikan timernya terlebih dahulu. Baru bisa kita lakukan settingan baru. Jadi dia harus dimatikan dulu, baru dia akan menghitung lagi sampai set point yang telah kita bikin seperti ini. Jadi nggak langsung gitu. Jadi lebih mirip kayak timer biasa yang sering digunakan untuk start delta, di mana dia supply-nya masuk, baru dia akan menghitung sesuai set point yang ditentukan. Nah, bisa dilihat sudah 30 dan kedua lampu menyala. Nah, itu untuk kekurangan dari timer ini hanya bisa digunakan untuk on delay atau off delay nantinya. Tapi untuk settingannya jadi lebih mudah karena kita bisa ngeset sesuai dengan waktu dan display sesuai dan akan ditampilkan dengan display segmen-segmen. Nah, itulah kelebihannya hanya dari display itu tampilan. Untuk harga juga lebih mahal, mudah-mudahan mungkin lebih awet yang seperti ini daripada timer analog yang kita gunakan untuk mutar-mutar. Jadi seperti timer digital. Nah, untuk jika saya ubah ke ini second ya, kalau saya ubah ke menit, saya akan ubah ke menit settingannya. Bisa dilihat, ini saya setting ke menit. Dan ini saya turunkan lagi ke 1 menit aja biar nggak makan durasi di video YouTube saya. Kemudian ini secondnya saya naikkan ke 20 second. Jadi 1 menit 20 detik. Kita akan coba start dengan cara yaitu kita matikan lagi timernya dan kita nyalakan lagi. Dia baru akan menghitung.
Nah, bisa teman-teman lihat, begitu sampai pada set poinnya 1 menit 20 detik, dan segmen juga ada menunjukkan 1 menit 20 detik, maka kontak akan aktif dan menyalakan lampu atau menyalakan beban yang kita pasang ke timer tersebut, baik itu kontaktor ataupun jenis-jenis lainnya. Nah, sekian dulu video saya mengenai timer DH48S strip 2Z seperti ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat teman-teman dalam pemilihan penggunaan timer untuk proyek-proyek teman-teman. Dan untuk video selanjutnya saya akan bahas mengenai timer DH48S strip S seperti ini. Jadi dia memiliki settingan get dan reset. Apa sih guna settingannya? Nah, tunggu video saya selanjutnya, dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya, dan juga bunyikan loncengnya agar tetap menerima update terbaru mengenai video-video mengenai dunia elektrikal dan elektronika tentunya. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.